Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin dengan NIM 25031171623, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Al-Islah Pulau Kulon dengan materi berfoya-foya, dan mungkin itu, dan demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Masih. Walaupun jam terakhir masih semangat ya. Karena apa? Kalian di sini nanti sebagai pelajar ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Coba untuk kita lihat hari ini ada yang berangkat enggak, atau ada yang tidak berangkat enggak ya. Nanti kan saya absen dulu, tapi sebelum absen, coba untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa dulu ya, silakan. Terima kasih. Untuk pagi hari ini coba saya cek ada ndak yang, atau mungkin ada yang tidak berangkat, siapa saja hari ini. Coba saya absen dulu. Alifah masuk gitu ya. Arifatul ya. Aulia udah masuk. Dimas Dimas Eka Rafa. Nah, jadi untuk hari ini alhamdulillah banyak yang berangkat. Nanti untuk yang tidak berangkat, tolong disama temennya untuk besok lagi untuk pelajaran saya harus berangkat ya. Karena apa? Kehadiran itu mempengaruhi nilai nanti ketika waktu kenaikan kelas ya. Sebelum mulai pembelajaran ya, coba saya mau lihat semuanya berdiri dulu coba. Semuanya berdiri ya. Itu bajunya dimasukkan enggak ya, bajunya dimasukkan dulu ya, bajunya dimasukkan. Ada yang enggak bawa dasi? Nah, nih 1, 2 ya, besok dibawa ya, karena apa? Itu sebagian dari pelengkap daripada seorang pelajar ya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Coba untuk memulai pelajaran hari ini ya, alangkah baiknya sesuai dengan peraturan yang baru, kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu nasional ya. Nanti kita berdiri ya, kita menyanyikan lagu wajib untuk kita itu biar selalu ingat dengan atau kita cinta dengan negara kita ya. Silakan kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan semuanya berdiri ya, nanti bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk kembali.
Sebelum ke materi ya, coba kemarin materi terakhir itu apa? Kemarin masih ingat enggak? Yang kemarin? Tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman. Berarti kemarin adalah tentang tanda-tanda orang beriman. Kemarin masih ingat enggak tanda-tandanya itu apa saja? Oh, silakan. Ketika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya. Ya, terus apa lagi, ada lagi enggak? Oh, ada. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, terus siapa lagi, ada lagi enggak? Oh ya, siapa? Tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Oh ya, terus ada lagi? Oh, ada lagi? Sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah ya. Kalian memang siswa-siswi yang masih selalu mengingat materi-materi yang walaupun sudah diberikan kemarin ya. Untuk hari ini ya, kita lihat nanti kita menggunakan digital atau menggunakan Smart TV ya. Lihat di sini, lihat ya, di Smart TV. Kemarin kita nanti adalah tentang menjalani hidup penuh dengan menghindari berfoya-foya. Ya, apa itu? Ya. Kita lihat kemudian nanti di situ ya kita mulai tujuan pembelajaran. Ya ini. Tujuan pembelajaran apa? Yaitu adalah untuk menganalisis ya atau manfaat menghindari daripada sikap hidup berfoya-foya. Ya, kemudian apalagi yaitu membiasakan diri menghindari sikap hidup berfoya-foya. Jadi nanti kalian diajarkan untuk tidak suka berfoya-foya. Ya, karena apa? Itu adalah sifat yang nanti kita bisa pelajari ya. Sebelum ke materi ya, ada beberapa pertanyaan pemantik supaya kalian ada keinginan atau ada motivasi untuk belajar materi ini. Coba yang pertama, apakah kalian ketahui tentang berfoya-foya? Sebelum kira-kira saja ya, kira-kira saja tentang berfoya-foya itu apa? Mungkin ada yang tahu, angkat tangan. Iya, silakan. Oh, berlebihan, boleh. Kemudian apakah kalian pernah membelanjakan uang secara berlebihan? Jadi duit iki langsung buntekno, uang 50 ya, atau mungkin saku kalian 20.000 langsung dihabiskan. Pernah enggak? Pernah ya. Itu contoh kalau misalnya berfoya-foya atau berlebihan. Kemudian ada lagi, apa yang kalian rasakan setelah membelanjakan uang secara berlebihan? Jadi duitnya misalnya uangnya yang 20.000 langsung dihabiskan semua. Kira-kira perasaannya gimana? Menyesal ya. Jadi nanti bisa untuk pelajaran kalian. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk larangan untuk berfoya-foya itu ada di ada isrof, ada tabzir yang diulang dalam Al-Quran itu 23 kali ya. Nanti bisa dilihat ya. Kemudian ini ya, sudah munculkah? Nah ini bisa dilihat. Berfoya-foya ya bisa dipelajari, itu adalah merupakan pola pikir ya, pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang untuk membelanjakan hartanya, untuk mengatur hartanya ya. Kemudian Islam itu melarang perilaku yang berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau kalau zaman sekarang itu loss ya, itu sangat dilarang ya. Makanya harus belajar berhemat. Contohnya apa? Katanya apa? Rajin pangkal hemat pangkal, rajin pangkal ya. Rajin maksudnya apa? Rajin menabung ya. Itu. Kemudian di situ juga ada ayat ya yang bisa dibaca itu di Quran surat Al-Isra ayat berapa itu? Ayat 26 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa dilihat.
Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila wa la tubadzir tabdzira. Ya. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatina. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya. Yang artinya apa? Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ya. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan, ya. Jadi kemudian lanjut lagi ada, yaitu apa? Misalkan ada larangan, ya, ada larangan atau israf, ya, bisa dilihat atau berlebih-lebihan, ya, hampir sama dengan yang tadi. Yaitu apa? Di Quran sudah dijelaskan, Quran surat Al-Furqan, ya, itu ayat 25, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya apa? Dan termasuk, ya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ya, yaitu apa? Orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, ya, tidak berlebihan, tidak pula kikir, ya, di antara keduanya secara wajar. Bahkan kalau bisa itu ada yang mengatakan di sini ada yang sudah mulai belajar untuk sedekah, ya. Misalnya kepada adiknya sendiri, latihan. Nanggene adine. Tahu toh, Mbak, jalur duitnya, Mbak? Ya. Pernah enggak? Mas, enggak uangnya dong. Ya, pernah enggak? Tapi dikasih enggak? Ya, itu termasuk contoh dari apa? Tidak kikir. Maksudnya orang pelit. Ya, karena apa? Jadi kalau misalnya kita itu kok kikir pelit, itu swarganya sempit, ya, katanya seperti itu. Masih memperhatikan. Selanjutnya kita ke diskusi kelompok, ya. Kita lihat apa yang mau didiskusikan, yaitu tentang ini tadi, ya. Ini. Silakan perhatikan gambar di sini, ya. Itu kan ada nomor 1 sampai 4, ya. Silakan nanti kalian bisa pilih, ya, pilih yang kira-kira itu mudah, ya. Lihat ini, perintahnya ini, amatilah gambar-gambar, ya, kemudian sampaikan pendapatmu atau diskusikan dengan kelompok, ya, dengan kelompok, kemudian, ya, kemudian sampaikan pendapatmu tentang apa? Dampak-dampak dari gambar ini setelah melihat gambar. Paham gak? Kalau misalnya kalian lihat ini, ya, ketika kalian seperti ini, kira-kira itu bahayanya itu apa? Ya, bahayanya itu apa? Kemudian solusinya bagaimana? Paham gak? Ini gambarnya kita gak ini? Atau silakan kalian nanti bisa pilih ini atau saya bagi, ya. Ini misalnya sini kelompok 1, ya, kelompok 1 sini, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ya, kelompok 1, 2, 3. Ini mau dipilihkan atau diacak untuk temanya, nomornya, atau sesuai nomor, atau mau diganti yang sekiranya nanti mudah untuk menjawab atau diskusi. Sesuai nomor, ya. Sesuai nomor. Mau enggak? Mau, ya. Coba berarti untuk nomor 1 silakan kalian ini diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira itu gambar apa? Kemudian ini tadi dampaknya itu apa kalau seperti ini? Kemudian kira-kira solusinya bagaimana kalau sudah seperti ini? Paham nggak? Ini juga. Ini misalkan apa itu? Kinggo bayi apa ini? Ya, gambarnya seperti itu. Terlalu banyak belanjaan, ya. Kemudian lah supaya mengantisipasi kalau apa itu ada dampaknya itu bagaimana? Paham nggak? Nanti kalian bisa kalian buka HP, bisa menggunakan Cici, ChatGPT, ya. Silakan, ya. Karena kalian pasti sudah apa itu ini kan zamannya adalah zaman apa nih? Kalau kalian itu apa? Generasi apa? Hah? Gen Z, ya. Ya, silakan. Ya, nanti silakan ada yang mempresentasikan di depan, ya, dari masing-masing kelompok
ada yang mencari biar cepet, nanti silakan ya. Silakan HP-nya dibuka, boleh untuk ini mencari ini ya, bersama-sama biar cepet ya. Nanti ada yang mempresentasikan. Ya silakan dibuka. Ini laboratorium enggak apa-apa ya. Itu gambarnya jelas ora iki? Iki jelas ini ya. Nah, iki apa iki? Nah, ini apa ini? Iki gue duit iki. Ya. Makanya kalau orang banyak uang itu kadang mau bingung. Duit iki sampe iki meh bingung gua uang. Ya, makanya duit iki gopo no, ya. Bingung mau buang uang di mana. Ya. Itu ada apa wi? Gambar selfie ya. Itu biasanya kelihatannya HP-nya yang mahal. Ya, makanya nah HP-nya anyar mahal biasanya kan apa? Sering kan foto-foto we. Ya. Mari emosi kancane, ya. Emosi kancane. Ayo. Nanti kalau sudah ya silakan bisa dipresentasikan ya. Presentasikan apa? Dampak-dampak dari gambar ini ya. Dampaknya kira-kira apa? Ya. Saya diskusikan ayo. Silakan berkumpul ya. Didiskusikan kira-kira nanti dampaknya seperti apa. Ya. Ini rata kumpul ya. Atau dibagi nanti yang membacakan siapa, yang mencari siapa. Atau mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Karena apa? Orang salah itu tidak dosa ya. Orang tanya itu tidak malu-maluin. Tapi nak berulang kali bertanya-tanya ya itu baru malu-maluin. Kalau katanya malu bertanya sesat di jalan. Silahkan ya. Sekarang itu kan zamannya sudah canggih ya. Bukan Mbak Cici, Mbah Google ya, pakai suara bisa toh. Nah, sekarang kan sudah canggih kok. Nah, tinggal bagaimana kalian tuh bisa memanfaatkan enggak, ya aktif enggak, ya kreatif ora. Ya. Karena mana-mana misalnya HP-nya apik, larang rek, cuma nggo apa itu nggo cetan tok, ya. Kelihatan? Nanti semakin cepat, semakin ya cepat juga, ya. Saya yakin kelas ini adalah kelas yang terbaik, ya. Jadi kalau seperti ini, ya, itu bisa dikerjakan dengan mudah. Mau bareng mas, ya. Bisa itu ditanya, singgung sendi, ya, mana, ya, dan melengkapi, bener enggak? Boleh mencari jawaban lain, ya. Nanti biar ada pandangan lain atau gambaran lain. Betul, ini beli HP, pala pojok kaya tengok-tengok lingge, TV buka beli HP. Ya coba lingge tengok-tengok tok, kaya ngono kae lho. Kursinya retorane gak apa. Nah, ya, kita tembok. Yang bilang itu toh seperti ping HP itu loh. Nah, dicari toh. HP-mu kan aneh toh, dipakai. Ya. Itu juga. Ayo, silakan diskusikan, ya, rembukan, diskusikan rembukan, ya. Jadi latihan apa itu diskusi, ini bener ndak seperti ini, ya. Jawabanmu kira-kira bener ndak? Aku nih jawaban seperti ini, kira-kira sesuai dengan soal ndak, ya. Itu ya. Jangan seperti apa itu, kayak urip dhewe-dhewe, ya. Atau ini kan kelompok, ya. Jadi kerjaannya bareng-bareng, nanti yang benar yang mana di apa itu diusulkan, ya, ya apa wi
Ya. Sudah ada yang ketemu ya? Ini sudah ada? Ya. Hah? Beli berlebihan. Sudah mulai ada yang ketemu. Nanti kalau sudah bisa disiapkan nanti siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Ya, nanti siapa yang bisa dipilih, ditunjuk. Yang kalau bisa yang suaranya yang keras. Ya, nanti biar terlihat, biar terdengar semuanya. Ya. Yang sini sudah? Sudah. Nanti siapa yang mau membacakan hasil diskusinya siapa? Gibi ya. Ini sudah? Sudah? Kalau sudah silakan ya. Kelompok berapa yang mau membacakan diskusinya atau hasil dari diskusi dari kelompoknya? Kelompok 3, 1, 2, silakan. Ya. Silakan, ayo. Silakan. Yuk. Kelompok 1 yuk. Kelompok 1 dulu yuk. Silakan. Silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Dibacakan di sini di depan. Ya, di depan sini, enggak apa-apa. Ini latihan uji mental ya, biar nanti itu. Silakan. Berarti gambar nomor 1 ya. Yang kelompok lain bisa diperhatikan nanti apa yang sudah menjadi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Dampak negatif dari perilaku konsumtif dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Solusinya membuat anggaran belanja, memprioritaskan kebutuhan dan mengevaluasi pengeluaran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Maksudnya apa ya? Saya sedikit menambahi ya, untuk yang dari kelompok 1 itu kalian itu belajar bagaimana memanage ya, mengatur kebutuhan ya, mana yang konsumen atau mana yang perlu ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan ya, itu diutamakan dulu yang kebutuhan, keinginannya ditunda sih ya. Cara misalnya coba kalian misalnya tak kasih uang 100.000 ya. Itu kira-kira gue tuku beli gue tuku jajan ya, atau gue beli paketan. Misalnya gini, kamu belum sarapan ya, atau kamu misalnya makan ya, 100.000 untuk beli makan atau gue tuku paketan. Hah? Lebih bisa menahan paketan habis atau belum makan? Nah, berarti kan mana? Kalian juga harus bisa belajar ya. Mana yang lebih penting ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Silakan ya.
dari penjelasan dari kelompok 1, 2, 3 itu mungkin ya ada yang kalian itu belum gak jelas atau mungkin penjelasannya salah ya. Silakan siapkan pertanyaan ya dari kelompok 1, 2, 3 ya. Misalkan apa? Hah? Kelompok 1 mau bertanya di kelompok 1, silakan. Pertanyaan nanti biar ditulis. Pertanyaannya apa? Dampak negatif dari perilaku ini ya. Berarti kalian harus mencari. Kita lihat ya, nanti kita ada sedikit permainan ya, nanti biar kalian tidak ngantuk ya, biar semangat. Nanti yang kalah nanti silahkan menjawab dulu dari pertanyaannya. Siap ya? Nanti saya bilang gini, namanya itu adalah tepuk tunggal, masih ingat ya? Kalau saya bilang gini ya, berarti nanti yang sini tepuk ya, tepuk 1 kali. Misalnya tepuk tunggal berarti 1 kali, kalau tepuk ganda berarti 2 kali, gitu ya. Ini kalau saya arahkan ke sini ya, berarti sini yang harus nepuk. Tak arahkan ke sini berarti sini harus nepuk. Paham ya? Coba tes dulu ya, misalnya tepuk tunggal. Nah, gak konsentrasi toh, ngantuk namanya. Ya, ulang lagi. Tepuk tunggal. Nah, ngantuk jenengane ya. Lihat tangan saya. Ya, nanti kalian biar lebih semangat. Ya, kelihatannya kalau siang kan pada ngantuk. Ya, pakai ini. Siap? Tepuk tunggal. Ya. Ganda. Nah, tunggal. Ganda. Tunggal. Ya. Nah, gitu seperti ini ya. Ini contoh siswa yang perlu dicontoh. Ya, Anda usah nunjuk-nunjuk, kamu langsung berdiri. Silakan dijawab untuk yang pertanyaan kelompok nomor 1. Silakan disimak. Kalau jawabannya kurang atau salah, silakan dibilangkan atau mungkin jawabannya kurang pas gitu. Kalau sudah pas, berarti memang jawabannya sudah pas. Silakan. Solusi agar orang tidak berlebihan dalam belajar. Buatlah anggaran dan skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Identitas pemicu emosional seperti stres. Hindari godaan dengan menghapus aplikasi belanja atau tidak mengunjungi toko yang menggoda. Dan latih diri untuk bersyukur dan menabung secara konsisten. Tepuk tangan ya. Mungkin itu ya dari beberapa diskusi dari kelompok 1, 2, 3 ya, kita bisa belajar banyak bagaimana kita itu menghargai uang ya. Kadang itu apa, kita tidak tahu ya di luar itu seperti apa ya. Kita itu jangan iri ya, kita itu jangan melihat orang lain, kita lihat diri sendiri. Ibaratnya itu apa, orang itu tidak akan misalkan sama-sama ya, kalian tuh misalnya sama-sama jualan HP misalnya, itu kan tidak mungkin rezekinya sama walaupun jualannya sama. Paham gak maksudnya? Kadang kita itu kan di masyarakat itu yang namanya gengsi itu kan masih tinggi ya. Makanya kalian di sini ya sebagai pelajar belajar dari dini, karena kalian ini adalah calon orang atau masyarakat. Paham gak? Masyarakat ini kumpul karo warga di rumah, itu masyarakat. Kalau di sini kan pelajar itu belajar ya. Belajar bagaimana mempersiapkan diri kalau nanti kalian semuanya terjun ke masyarakat. Masyarakat itu kan kalian tahu toh, di desa apalagi itu kalau kita bilang ada info yang kurang bagus, itu kan cepat sekali menyebarnya, ya enggak? Ya. Bahkan mungkin jasa beliau yang mungkin bagus ya, yang antara yang bagus misalnya kebaikannya 9, kalau misalnya keburukannya 1, itu kan yang diingatkan hanya keburukannya, ya enggak? Makanya kalian sebagai pelajar belajar ya, memahami bagaimana cara mengontrol diri ya, supaya tidak berfoya-foya, tidak berlebihan, menggunakan uang ya sesuai dengan
kebutuhan, ya, sesuai dengan keinginannya ditunda dulu, ya. Tadi toh hapus semua aplikasi Shopee, ya, hapus semua Lazada, TikTok dihapus semuanya. Mumet nggak? Ya, ya seperti itu, ya. Mungkin dari penjelasannya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak, ya, ya ini, ya, tadi sudah saya jelaskan kesimpulannya. Apa manfaat menghindari hidup berfoya-foya? Ya, tadi ya kita bisa memanage, ya, membagi keuangan kita. Ya, caranya misalnya bagi duit 100 iso kanggo seminggu. Ya, ada toh sing anak kos ben jadi 200, ki pokoknya seminggu jatahmu segini, ya. Oh, nak entah ya wis beli dhewe. Kan ada seperti itu. Kalian bisa belajar. Kemudian bagaimana cara membiasakan diri hidup tidak berfoya-foya? Tadi ya, misalnya dengan menggunakan uang sepintar-pintarnya. Alhamdulillah ya, untuk materi pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, ya, mungkin ada atau mungkin coba dari saya mau tanya atau refleksi dari siswa-siswa dari kelompok 1, ya. Setelah kalian mempelajari tadi materi itu, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Kelompok 2 sama yang setelah dipelajari, kira-kira apa yang didapatkan, ya? Apa yang didapatkan? Mungkin setelah satu bisa berdiri atau menjelaskan kira-kira ilmu baru apa yang kalian dapatkan, ya. Berdiri boleh, ya, silakan berdiri. Nah, kalau silakan kelompok 1, bagaimana tanggapan atau kesan setelah mempelajari materi berfoya-foya? Silakan. Ya, oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi berfoya-foya tidak baik, ya, apalagi tadi apa? Temennya setan, ya enggak? Kalau tidak ada, ya. Ini nanti ada latihan soal, ya, atau LKPD atau dari materi yang tadi, yaitu harus diuji bagaimana materi yang tadi diberikan itu masuk enggak, makanya harus dites, ya. Nanti silahkan diisi, ya, kemudian nanti bisa dikumpulkan setelah besok pagi, ya. Berarti besok pas pertemuan berikutnya, ya, nanti bisa dikumpulkan, ya. Silahkan nanti bisa, ya, dikumpulkan, ya, pas pertemuan berikutnya, ya. Gitu. Dah. Kemudian untuk pembelajaran materi berikutnya atau pertemuan yang akan datang, yaitu nanti kita akan membahas tentang riya, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas riya. Oke? Oke, ya. Mungkin itu, ya, dari saya. Kurang lebihnya minta maaf, ya. Semua kelebihan dari Allah, ya, kekurangan dari saya, ya. Sebelum pulang kita berdoa agar kita semuanya selamat, ya, dan besok bisa sekolah lagi, ya. Semangat, semangat. Silakan dimin berdoa. Pulang, berdoa pulang, ya. Bismillah. Terima kasih, ya. Nanti pulang salaman dulu, satu langsung pulang, ya. Tidak boleh mampir-mampir, langsung pulang, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dari kelompok 1 dulu, yo salaman dulu ya. Semoga nanti besok selamat ya, besok bisa sekolah lagi ya. Yo silakan dari sana dulu boleh, sini boleh. Nanti langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir ya. Yo silakan dari sini ya. Terus boleh langsung pulang ya, tidak usah mampir-mampir.